kesimpulan dari luar, contoh misalkan kulit ini jangan jerawat saja. Jerawat itu bukan masalah yang ada pada kulit, tapi masalah yang ada pada pencernaan. Jadi jangan pikir jerawat itu masalah cuma di kulit doang, yang diobati bisa orang kulit doang kan, padahal itu masalah bukan di situ, di pencernaan. Ya. Kemudian orang sakit kepala, adakah masalah di pencernaan? Ada juga di situ. Jadi dari semua masalah-masalah tadi memang banyak numpuknya di pencernaan. Susah tidur, ada gangguan di pencernaan? Biasanya ada. Ya, biasanya ada. Ya, atau juga mungkin orang yang batuk-batuk, ya. Ya mungkin secara spesifik dia arahnya ke paru-paru atau sistem pernafasan. Ya. Tapi rangkumannya tadi letaknya pada pencernaan. Maka tubuh ketika bermasalah, ya, tanda yang paling banyak itu ada pada pencernaan. Itu sebabnya kalau saya nanya ke orang itu sehat atau tidak, gampang. Ya. Satu yang saya tanya, tiap hari BAB atau enggak? Dia buang air besar atau enggak tiap hari? Kalau udah nggak BAB, itu kemana makanan yang dimakan? Artinya pencernaan kan bermasalah tuh. Entah mungkin kurang serat, vitamin, enzim, apa segala macam. Ya, buang air kecilnya gimana? Ya. Jadi kalau sudah BAB-nya bermasalah, BAK-nya bermasalah, kemudian tidur bermasalah, itu sudah poin yang sangat mungkin boleh saya katakan tuh hampir 50% itu terangkum dari 3 hal tadi. BAB bermasalah, BAK bermasalah, tidur bermasalah. Ya. Banyaknya orang justru malah yang diobati tadi, ya, yang diobatin itu satu persatu gitu kan. Ya, satu persatu. Dan yang jadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa 3 hal tadi itu justru malah terkait semua. Ya, terus bagaimana cara kita memperbaiki itu semua? Saya tanya kepada Ibu sekalian, dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan ini, kapan waktu di mana Anda merasakan tubuh yang paling fit? Jawabannya apa? Saya tahu jawabannya, dan Anda mungkin lupa jawabannya. Jawabannya adalah waktu puasa. Tubuh Anda paling fit itu waktu puasa sebenarnya. Cuman kita bawaannya itu kan ya lemes lah segala macam. Padahal sebenarnya kalau dikondisikan puasa aja lah. Ya. Orang kita tuh masih bisa bertahan. Manusia tuh bisa bertahan sampai berapa hari kok. Ya, kecuali minum air. Kalau nggak makan tuh masih bertahan cukup lama, bahkan sebulan pun masih bisa kita. Minum air ya, makanya kan sampai Nabi kan menyuruh sahur itu minimal tuh minum air lah, kata Nabi SAW, untuk mendapatkan berkahnya seperti itu. Jadi kalau dibilang berarti dari semua tanda-tanda yang bermasalah tadi ya, baik pencernaan tadi, BAB-nya, BAK-nya, kemudian juga dengan tidurnya tadi, maka sebenarnya justru malah itu semua bisa diperbaiki dengan satu bentuk detoksifikasi yang tanda kutip sederhana tapi powerfulnya luar biasa, itu berpuasa. Itu sebenarnya. Ya. Dan masalahnya apa tuh? Kadang-kadang saya heran gitu ya. Orang itu ketakutan banget ketika puasa atau Ramadan atau apapun lah, hal-hal yang berhubungan dengan tidak makan itu. Nanti begini. Gak pernah orang mati karena puasa. Gak ada ceritanya orang mati karena puasa. Tapi orang mati karena kebanyakan makan ada, gitu loh. Orang kena penyakit gara-gara kebanyakan makan banyak, gitu loh. Ya, jadi dan menariknya lagi, puasa itu adalah terapi hati, terapi ruh, terapi jiwa, terapi nafsu, dan juga terapi raga. Ya, coba bayangkan kita diperintahkan meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, gitu kan. Tapi ini kita diperintahkan untuk bahkan meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan. Kan makan tuh halal, kalau makanannya halal. Tapi Allah perintahkan untuk tidak dikerjakan dulu pada waktu tertentu. Ini kan Masya Allah kan, cara yang sangat baik untuk meredam hawa nafsu tadi. Ya, seperti itu. Jadi kecenderungan nafsu ya sebagaimana dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan bahwa memang dia lebih banyak mengajak kepada keburukan nafsu itu. Ya. Nah, maka tadi ya kita kembali ke konteks fisiknya tadi ya. Jadi mulai dari gangguan pencernaan, mual, muntah, kembung segala macam. Ada juga mungkin kalau kita tambahkan lagi, jadi orang yang alergi dulunya bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur. Itu sebenarnya asal dari mana? Pencernaan. Dulunya nggak alergi sama misalkan suatu bahan, sekarang jadi alergi, itu sebenarnya pencernaan juga masalahnya. Ya. Kemudian juga orang yang
perutnya mungkin susah tidur, juga pencernaan perginya. Kenapa pencernaan? Karena sebagian besar hormon tenang atau serotonin itu, ya 80% kata para ilmuwan, itu dibuatnya ada pada perut, ya. Ya, kalau perutnya bagus, maka orangnya juga akan gampang tidurnya. Saya banyak tanya-tanya ke teman-teman atau jamaah-jamaah yang mereka sudah mulai memperbaiki apa tuh namanya pola makannya, ya dengan apa ala-ala yang saya sampaikan di sosmed saya, khususnya di Instagram. Itu ternyata tidur jadi enak, badan lebih fit segala macam. Kenapa? Karena memang ya lebih tenang juga, karena memang perutnya sudah terisi dengan produk-produk makanan atau mungkin konsumsinya sudah memang yang diperlukan, bukan yang cuman sekedar diinginkan oleh tubuhnya. Itu aja sebenarnya. Tiba-tiba BAB jadi lancar, tiba-tiba BAK-nya lancar, tiba-tiba tidurnya enak. Apalagi itu semua diikuti dengan siklus, kan ada namanya circadian clock, ya. Jadi jam ritme biologis tubuh, ya. Jam ritme atau ritme jam biologis tubuh lah gampangnya gitu, ya. Dan itu ada hubungannya dengan waktu sholat, ya. Ada hubungan dengan waktu sholat. Dan selain sholat 5 waktu, saya tanya, apa sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW? Jawabannya sholat malam, kan? Kenapa sholat malam? Karena di waktu malam hari, gelombang tubuh kita atau gelombang suara di alam semesta ini, itu sudah masuk ke gelombang, seingat saya itu theta atau alfa lah gitu. Dan itu saatnya tubuh sedang tinggi-tingginya memproduksi satu jenis hormon yang kita kenal sebagai growth hormone atau hormon pertumbuhan. Kalau growth hormone itu keluar di malam hari ketika orang itu terjaga, maka growth hormone tadi akan menghabiskan, mengikis sel-sel yang rusak, memakan sel-sel yang rusak, bahkan dia bisa memakan sel-sel kanker. Ya, subhanallah ya. Itunya kuncinya, Bapak sekalian. Ritme alam ini atau ritme alam ini ditarik, ya mungkin bahasa saya kita ditarik sama Allah, dijadikan waktu sholat. Nah, jadi setelah itu semua dilakukan, maka sebenarnya tubuh akan mengikuti dengan sendirinya. Orang-orang yang membiasakan sholat tepat waktu, orang-orang yang membiasakan sholat bahkan ke masjid, ya, atau bahkan sudah membiasakan dan nggak mau ketinggalan sholat malam gitu kan, itu ritme tubuhnya pasti bagus insya Allah. Ya, tambah lagi dengan makanan-makanan yang baik tadi. Dan ketika kolbunya, hatinya sudah baik dan sudah tenang, maka yang dia pilih juga makanan-makanan yang baik, sekarang. Ya, tanyalah pada orang-orang, pergilah ke orang-orang soleh, ya, orang-orang baik yang ilmunya dalam dan hatinya baik dan orangnya ibadahnya sangat-sangat banyak. Ya mungkin kita nggak tahu, tapi kita bisa lihat atau mungkin kita ketahui dari apa tuh namanya orang-orang. Lihat mereka dan tanya mereka, kira-kira apakah mereka memakan makanan, ya maaf, mungkin model-model fast food atau apa. Sebagian besar tidak. Kecenderungan makanan mereka pun makanan-makanan yang sederhana, ya, kecenderungan. Jadi ketika makanan pun sederhana dan banyak makanan-makanan yang bersumber disampaikan Allah dalam Al-Quran, disampaikan Nabi kita SAW, maka yang terjadi adalah tubuhnya pun akan memperbaiki dengan sendirinya, ya, seperti itu. Bahkan Nabi SAW pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, itu dalam 1 bulan Nabi cuma memakan kurma sama air putih saja. Terus sekarang subhanallah, saya membayangkan kalau 1 bulan cuma makan kurma sama air putih, itu betapa bersih badannya gitu loh. Badan seseorang yang hanya mengkonsumsi air dan kurma saja. Dan itu sudah sangat-sangat mungkin boleh saya katakan sangat powerful. Ya, apalagi mungkin air zam-zam di situ gitu. Air zam-zam yang dimakan adalah kurma. Subhanallah, bersih banget badannya. Ya, itu tadi, ya. Jadi ketika tubuhnya atau hatinya sudah baik, dia pun akan memilih makanan-makanan yang akan dia konsumsi, dan makanan-makanan yang dia pilih pun ya pasti dia akan pilih makanan-makanan yang baik, yang thayyib, yang tidak menimbulkan mudarat bagi tubuhnya. Ya. Sehingga nanti keluhan-keluhan tadi, ya. Jadi kayak dari sisi kulit, ya, jerawatnya hilang sendiri, ya. Ketika tubuh bermasalah tadi, misalkan pusingnya sudah mulai hilang, ya. Sadar tidak sadar, Bapak sekalian, Anda yang mengikuti apa-apa yang saya sampaikan mungkin di Instagram atau sosmed saya, itu keluhan-keluhan yang dulunya, ya, itu memerlukan obat-obatan tertentu, itu subhanallah, coba lihat sekarang, itu hampir-hampir hilang dengan sendirinya tanpa Anda sadari.
Ya kenapa? Karena tubuhnya sudah mendetoks, memperbaiki dirinya dengan apa namanya makanan-makanan yang baik tadi. Ya. Seperti